Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di masjid yang indah ini, Masjid Jami Wihdatul Ummah Limo Depok. Di segmen sebelumnya nih ada yang bertanya nih teman hati ibu-ibu yang ada di masjid ini adalah tentang belanja tapi pakai pay later. Mungkin beli baju, beli kerudung tapi bayarnya pakai pay later. Ini menarik sekali karena banyak sekarang kita belanjanya via online ya Bu ya. Gampang, praktis, tapi apa hukumnya? Ini menarik sekali. Silakan Ustazah langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Amalia. Insya Allah amalnya amal jariah solihah makbulah. Jadi kalau Ibu bertanya hukum, Ibu pinginnya yang halal atau haram Bu? Karena ini kita tergantung konteksnya. Belanja halal atau haram Bu? Halal, haram. Kalau nggak boleh sama suami. Jadi ketika kita bilang belanja online, ini karena ada masalah fikhiyah, jadi banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan ada, menghalalkan ada. Dan tentunya ada klasifikasinya dan kategorisasi atau syarat-syaratnya. Nah di sini siapa yang suka belanja online? Semuanya. Kalau yang pakai pay later, itu sekarang kadang bukan karena enggak punya duit ya. Tapi karena ada diskon dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita melihat sistem pay later tersebut ada termasuk di dalamnya tambahan dan juga unsur-unsur ribawi, maka bisa dikategorikan sebagai hukumnya yang dimana jual beli itu halal. Tetapi yang diharamkan adalah riba. Maka ketika nanti ada sistem yang ada tambahannya, yang kemudian di situ ada dendanya, ada bunganya. Jadi kita bisa mencermati dulu sistemnya sebelum kita menggunakannya. Seperti itu Ustadz Dude. Baik, Masya Allah. Jadi belanjanya halal, tinggal nanti bayarnya sistemnya bagaimana nih? Sesuai nggak dengan apa yang kita pelajari syariat Islam? Tapi saya minta tambahan dari Ustazah Sifa, silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya jawabannya udah sama guru kita ya ibu-ibu ya. Cuman kalau bahas belanjaan nih ngelihat wajah ibu-ibu paling demen belanja. 3 kebiasaan perempuan sekarang. 1, tiba-tiba paket nyampe rumah. Yang kedua, jadi jarang ngambek sama suami minta ke mall ya Bu ya. Tiba-tiba paket nyampe rumah. Yang kedua, sering COD-an. Duitnya mah kagak ada, paketnya udah nyampe. Akhirnya yang bayarin suaminya. Yang lebih parah lagi tetangganya. Nah ini hati-hati ya, COD boleh tapi lihat dulu kalau kita siap ada uangnya boleh, kalau tidak ya nggak usah, jangan beratin orang lain. Yang ketiga sistem pay later. Dan pay later ini bukan hanya ada pada aplikasi Orange tapi beberapa aplikasi. Baik itu aplikasi belanja ataupun aplikasi-aplikasi pemesanan yang lainnya. Jadi kalau kita ngelihat skema pay later ya, pay itu kan artinya bayar, later nanti. Bayarnya nanti. Barangnya mah sekarang, kan kebiasaan kita begitu, doyan ngutang. Bayarnya nanti ya, ada sistem yang memang memvalidasi, mendukung hobinya ibu-ibu. Oh bisa nih beli sekarang bayarnya nanti. Nah sekarang kita lihat dari sisi fikhiyahnya ya Ustazah, tadi udah disebutkan oleh Ustazah Inaroh. Sistemnya itu skemanya 3, jadi customer pengen beli barang. Contoh ibu pengen beli jilbab di toko A. Belum ada duitnya, maka ibu ajukan pinjaman ke aplikasi. Nanti aplikasi yang bayar ke tokonya. Maka kita yang beli jilbabnya nyicil sama aplikasi. Begitu, saya nggak nyebut nama aplikasinya ya Bu ya. Itu disebut dengan sistem pay later. Kalau kita lihat hutang pihutang bayar nanti ya. Itu kata Nabi SAW, setiap pinjam meminjam hutang yang di dalamnya ada memberikan keuntungan bagi orang yang ngasih hutang maka itu hitungannya riba. Contoh, Mas Dude ngutangin saya 500.000. Kata Mas Dude, Ustazah nanti balikinnya 1 juta. Maka itu riba lebihnya. Tapi kalau saya yang ngutang sama Mas Dude, saya bilang Mas Dude saya minjem 500. Begitu mau balikin maafin telat, saya lebihin nih 100.000 jadi 600.000. Itu halal, kenapa? Karena tidak ada permintaan dari si mukridnya, orang yang ngutanginnya, ya. Karena itu ya udahlah halal dari yang minjem utangnya begitu. Dalam konsep pay later di beberapa aplikasi. Kita lihat
tambahan, contoh harga barangnya 200.000 yang harus dibayar 220.000. Kita lihat 20.000-nya itu ribakah yang tadi kata Ustazah Yunaroh atau memang biaya operasional penanganan barang. Kalau itu biaya operasional maka kita ambil dari pendapat Imam Malik. Kata Imam Malik biaya operasional penanganan transportasi itu halal. Gitu. Karena itu kesepakatan, yang penting biaya operasionalnya paten tetap nggak berubah. Jadi jangan minjem 100 biayanya segini, kalau minjem 1 juta biayanya lebih segini, maka itu terhitungnya riba kata Imam Malik. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita ngutang di bulan ini September, kita bayarnya bulan depan itu nggak kena biaya riba. Hanya biaya penanganan misalkan 2.000 perak gitu ya. Maka itu jatuhnya boleh pakai pay later, yang penting dibayarnya bulan depan. Tapi kalau kita ngambil sistem cicilannya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Dan ternyata saya dapat info dari kawan yang pernah make, katanya ada biaya tambahan bunganya 2,95%. Maka itu haram menggunakan hal tersebut. Kalau ibu kepepet banget, pinjam sekarang bulan depan bayar. Dan kalau denda ngebayarnya telat, kena denda 5%, maka itu dihitung riba juga. Bunga, maka hati-hati kalau emang punya kepengen, tahan dulu, tunggu duitnya ada. Ya, kalau udah ada belinya yang prioritas, penting-penting. Kalau belum ada jangan dipaksain. Begitu ya ibu-ibu ya, insya Allah jadi reminder buat kita semua. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa ya. Tuh jadi jelas ya Bu ya, kita lihat sistemnya seperti apa gitu ya. Ada nggak yang lebih, ada nggak sekian persen itu? Karena setiap hal yang kita lakukan harus berhati-hati, kalau tidak terjerumus kepada riba tadi. Mudah-mudahan kita terhindar ya Bu ya. Tadi kata Ustazah, kalau beli prioritas. Kalau belum ada duitnya kita tunggu dulu begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa lagi yang mau bertanya? Nah, siapa saya tunjuk dulu. Ibu silakan. Terima kasih Mas Dude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dari Taklim Rumil Al-Hilya ingin bertanya kepada Ustadz Munawir Ngacir. Ustadz, bagaimana ya hukumnya untuk para pekerja yang setiap bulan rutin nih terima gaji, tapi di sela-sela jam kerjanya itu mungkin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pribadi atau hal-hal di luar kantor. Demikian, terima kasih. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya Bu Linda luar biasa ya. Mudah-mudahan ini semuanya pertanyaannya sama ya. Saya diwakili nama Bu Linda ya. Alhamdulillah. Ketika bekerja, terus kemudian waktunya itu sering digunakan yang lain. Itu kalau di dalam hukum agama itu termasuk orang yang munafik. Munafik itu apa Bo? Pura-pura. Jangan jadi orang yang berpura-pura. Ya Allah, ketika waktu dihabisin padahal buat waktu kerja. Berarti kan ini korupsi waktu, betul? Lah kalau korupsi waktu mohon maaf, bagaimana cara kita untuk melebur dosa itu? Lah tentunya sadar diri, kalau korupsinya uang balikin, ya enggak? Balikin. Nah kalau waktu, waduh, ya kan? Ini yang jadi musola kan begitu? Iya masa? Masya Allah. Nah kalau berpura-pura, makanya Rasulullah menjelaskan begini, ayatul munafik salah. Tanda orang yang berpura-pura, orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama ketika berbicara ya udah begono, tafsirin masing-masing. Lah ini kan ngaji seumuran saya semua, betul? Ini masih seumuran saya kan Bu? Percaya apa kagak? Enggak percaya? Nih saya coba, sungguh aneh. Nah kenyataan, ya Allah, ya seumur. Yang kedua, ketika diberikan amanah itu jangan hianat, ya. Nah, kalau dikasih waktu panjang terus kemudian digunain yang lain, itu termasuk orang yang munafik. Korupsi waktu. Lah kalau zaman sekarang kan korupsi yang di atas kan banyak ya. Yang di atas. Banyak kan? Mudah-mudahan ini kita jangan jadi orang yang berpura-pura.
pura-pura. Nah, dengan kepura-puraan ini bakal menyesatkan diri kita sendiri. Iya. Dari awal udah berbicara tentang rizki, sekarang tinggal bicara tentang waktu. Waktu dikorupsi, ya jelas itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika orang yang berpura-pura, menurut hadis tadi yang menjadikan orang munafik, ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, nah amanah itu disalahgunakan. Allah menjelaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau kalian dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada yang ahlinya. Kalau bukan yang ahlinya, wantantirus sa'ah, maka tunggu kehancuran kita dunia ini. Betul? Nah, makanya kita jangan jadi orang yang berpura-pura. Insya Allah meringankan kita, tidak korupsi waktu, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang termasuk keluarga baginda Nabi, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Munawir. Korupsi uang dibalikin bisa, korupsi waktu balikinnya gimana? Itu dia, ya Allah. Tuh ya kan. Baik, sekarang kita langsung minta tambahan dari Ustazah Inaratul. Silakan Ustazah. Maka menurut saya kita merujuk kepada surat Al-Asr. Wal asri, dan demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maka sesungguhnya waktu ini yang tidak kita gunakan dengan baik akan membuat manusia itu otomatis rugi. Maka kalau dari faham kapitalisme, katanya time is money. Waktu adalah uang. Jadi kalau kita korupsi waktu sama dengan korupsi uang. Tapi dalam Islam kita sering mendengar al-waktu kasoif. Waktu adalah pedang. Artinya ketika kita korupsi waktu, kita sama saja membunuh diri kita sendiri dengan pedang itu. Maka kita akan rugi. Secara definitif Imam Al-Ghazali berbicara bahwa apa yang terdekat dengan diri kita adalah kematian. Di mana kematian itu tidak akan pernah bisa kembali lagi, artinya waktu yang telah dikorupsi. Kalau tadi kan duit bisa dikembalikan ya Ustadz Munawir ya. Betul, ya. Nah kalau waktu Enggak bisa. enggak bisa. Jadi kalau udah korupsi waktu itu artinya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Maka siapa yang tidak rugi, maka dalam kita bekerja sertakan iman di dalamnya. Di dalam kita bekerja sertakan amal soleh di dalamnya. Dan di dalam kita bekerja sertakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Insya Allah berkah melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah ya. Jadi memang hati-hati menggunakan waktu ya. Jangan sampai nanti ketika sudah meninggal diminta pertanggungjawaban sama Allah ya. Baik, semoga kita terhindar dari hal yang buruk ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Masih ada yang mau nanya enggak Bu? Wah masih banyak, tapi tahan dulu, sabar. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.